Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat sehat wal afiat, taufik dan hidayah dalam lindungan Allah. Ibadah shaim dan qiyam lail dengan mudah dan lancar. Sampailah kita di malam ke-17 dan beberapa hari lagi kita akan hadapi malam-malam Lailatul Qadar. Semalam adalah malam Nuzulul Quran dan ini malam-malam Waqa'atul Badr. Dari peperangan Badar terjadi di dalam bulan suci Ramadan, Badr Sughra dan Badr Kubra. Kita mengenang para pahlawan-pahlawan Badar, sahabat-sahabat Rasulullah 313 yang gugur. Mereka lah yang membela agama dengan darah dan daging mereka. Pahlawan-pahlawan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam, yang menyebarkan Islam, yang berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga arwah mereka di dalam tempat yang tertinggi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari surat Al-Maidah ayat ke-8 sampai 10 ayat. Himbauan kepada orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang beriman, beristiqamah di dalam ibadah. Tentunya sekarang kita istiqamah di dalam puasa. Istiqamah rutin amalan-amalan sehari-hari. Puasanya tidak kalah, sholat 5 waktunya tidak kalah, sholat sunnahnya pun jangan sampai kalah. Itulah istiqamah. Istiqamah berjamaah, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib. Istiqamah di dalam memegang wudu, istiqamah di dalam tilawatul Quran seharian. Mungkin kita bisa baca pagi, ada yang siang, ada yang malam. Amal-amal soleh tersebut bagi orang yang beriman dikerjakannya dengan rutinitas, menjadi kewajiban, padahal bukan wajib, karena dia berjanji dengan dirinya akan istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, kunu gawamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang beristiqamah, yang sangat-sangat mementingkan istiqamah. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, syayyabatni Hud wa akhawatiha. Telah menjadi rambutku beruban putih. Sebab surat-surat di dalam ayat-ayat surat Nabi Allah Hud dan surat-surat di dalam surat An-Nahl dan lain-lainnya memerintahkan kepada Nabi kita, istaqim kama umirta. Istaqim kama umirta. Wahai Muhammad, beristiqamahlah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi berat buat Nabi, dengan istiqamah yang betul-betul puncaknya istiqamah. Qawamin, kalian menegakkan keistiqamahan, terutama di dalam syahadat, mewarnai Islam, menganut, memeluk, membela agama Islam. Jangan kita berubah-berubah karena jabatan, karena dunia, karena sesuatu. Akhirnya tidak lagi membela Islam. Harta benda, tahta dan lain-lain. Mubalighina fil istiqamah. Sangat-sangat betul-betul kalian di puncaknya tegakkan istiqamah bisyahadatikum, dengan kalian
telah bersaksi, berikrar, berjanji, bersumpah, asyhadu an la ilaha illallah. Hargai agama, hargai syahadat, hargai warna Islam di dalam diri kita. Itu istiqomah. Jangan kalau dibayar hilang atau dapat kursi hilang Islamnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak beristiqamah di dalam keislamannya, di dalam kesyahadatannya. Ya. Dengan sebutan sirat gawam, kita ingat di dalam rumah tangga suami dan istri, ar-rijalu gawwamuna 'alan nisa, gawam. Di dalam doa Rasulullah SAW, orang yang mulia yang di sisi Allah adalah gawwamun lil ibadah, orang yang sangat-sangat istiqamah di dalam ibadahnya. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih daripada 1000 karamat. Pemberian kehormatan kepada hamba orang yang beriman, 1000 pemberian. Kalah dengan istiqamahnya seseorang di dalam ibadah, taat, terutama syahadat, terus sholat, terus puasa sekarang. Istiqamah di dalam zakat, rutin tiap tahun zakat. Istiqamah di dalam haji, dengan menjalankan ibadah haji dengan baik. Rutin di dalam sholat 5 waktu. Rutinitas kewajiban baca Al-Quran, rumah tangga dihiasi, didengungkan Al-Quran, rutin menjadi istiqamah. Istiqamah sholat berjamaah kita sekarang dan seterusnya. Mendidik anak, membiasakan berjamaah di rumah tangga. Istiqamah banyak sekali, berat istiqamah. Sampai disebutkan di sini, jangan kau merasa berat dengan istiqamah tersebut. Karena pahalanya luar biasa. Istiqamah di dalam ucapan, akhlak, ibadah, adab, tingkah laku, semua istiqamah perlu menjadi karisma, menjadi kebiasaan yang baik. Itulah yang dimaksud di ayat ini. Terutama di dalam ayat ini dengan orang-orang kafir. Subhanallah. Syuhada'a bil qisti. Kalian menjadi para saksi-saksi yang adil. Berbicara dengan orang-orang kafir di zaman itu. Berbicara tentang musuh-musuh Islam. Maaf, Yahudi dan Nasrani di zaman tersebut. Baik tentang hukuman-hukuman pidana dan perdata mereka, ya. Mereka mengambil Nabi Muhammad sebagai hakimnya. Nabi berlaku adil kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir, musuh. Waktu itu Bani Quraidah dan Bani Nadir, kalau mereka mempunyai masalah, problema, pidana dan lain-lainnya seperti perzinaan, seperti pecutan peminum arak, seperti pencurian, pemotongan tangan, Nabi tetap tegas adil kepada orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Ini menggambarkan keadilan pun juga perlu istiqomah. Jangan kalau dibayar udah nggak ada adilnya. Kalau orang yang kaya, oh nggak ada adil. Orang miskin baru ada adil. Itu yang Nabi tekankan di dalam akan binasa umat kalau orang-orang kaya berbuat tidak dijalankan hukuman, tetapi orang miskin dibebani hukum-hukum yang berat. Itu salah satunya.
Maka Allah meminta kepada Nabi dan orang-orang yang beriman, dengan kalian sudah bersyahadat kepada Allah, tegakkanlah keadilan. Kalian menjadi saksi-saksi yang adil. Terutama himbauan kepada Nabi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan kalian memilah-milah kepada orang-orang, pilih-pilih kasih. Yang sering kita bilang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Ini semuanya teguran Allah kepada orang yang beriman, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang kafir, bukan orang Islam. Subhanallah. Apa ini ayat maksudnya? Kepada orang kafir saja harus berlaku adil, apalagi kepada orang Islam, apalagi orang yang beriman, apalagi kepada ulama. Yang dimaksudnya di sini banyak sekali artinya. Terus arti itu berjalan, bergulir. Kalau saja Allah Subhanahu wa memerintahkan Nabi kita, disebutkan bukan rasa kebencian kepada musuh, tentunya kita benci kepada musuh, tapi di dalam hukum adil. Tidak boleh melampaui batas. Tegakkan keadilan walaupun musuh, walaupun kebencian ada. Tapi tidak i'dilu. Hukumlah dengan adil. Huwa aqrabu littaqwa. Masya Allah. Menjalankan hukuman kepada orang kafir itu mendekatkan kalian kepada takwa kepada Allah. Apalagi kepada orang yang beriman, membela agama Allah, orang yang tidak bersalah, orang yang baik, orang yang tidak ada niat-niat jahat dan tidak ada bukti-bukti. Ini banyak artinya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, disebutkan oleh penafsir Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, guru kami, masih hidup di Mekah tahun 94. Dia berkata, al-adlu ma'a man tabghadunahu aqrabuhum litaqwakum lillah. Kalau kalian menjalankan keadilan kepada orang yang kalian benci, kepada orang yang musuh kalian, kau tetap adil, itu malah lebih dekat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada orang mukmin sesama mukmin, muslim sesama muslim. Wattaqullah, diulang lagi, takwa terus. Ketakwaan di dalam keadilan. Persaksian. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha berpengalaman, mengetahui dengan ilmunya apa perbuatan-perbuatan kalian, rekayasa kalian. Allah tahu. Dia menganggap Allah tidak mengetahui rencana mereka di belakang tersebut, di belakang hukuman-hukuman yang tidak adil. Allah tahu. Ini terhadap musuh yang tadi kita kaitkan dengan perang Badar, karena di sana banyak orang-orang munafik di dalamnya. Kekalahan pertama perang Badar Sughra karena orang-orang munafik. Begitu pula perang Uhud, kekalahan perang Uhud pertama karena orang-orang munafik 12 orang yang bisa menjual agama, menjual Islam, bisa mengobok-obok agama, bisa memecah belah. Tetapi Nabi lebih tahu dan diberikan himbauan oleh Allah, jangan ikut sertakan lagi orang-orang munafik di dalam peperangan. Izinkan mereka untuk pulang semua. Sisakan orang-orang yang beriman kepada Allah, sahabat-sahabat yang luka, sahabat-sahabat yang cacat, tapi dengan membawa iman yang tulus ikhlas. Yang munafik minggir, pulang. Itu yang dimaksud dengan orang-orang yang kafir, yang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu gambaran perang saja.
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'lamun bima ta'malun. Muttali'un ala a'malikum wa mujazikum 'alaiha. Allah Maha melihat, mengetahui amal-amal perbuatan kalian dan akan membalasnya sesuai dengan amalnya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dia berbuat baik, dia akan diberikan pahala kebaikan. Dia berbuat jahat, dia akan dibalas dengan kejahatan. Imam Zamakhsyari berkata, di dalam ayat ini peringatan yang sangat-sangat penting bahwa keadilan tersebut wajib walaupun kepada orang kafir. Diulang lagi, hum a'da Allah, betul mereka musuh-musuh Allah. Tetapi nggak boleh kalian berlebih-lebihan, nggak boleh kalian melampaui batas, nggak boleh kalian tidak melaksanakan perintah Allah di dalam keadilan tersebut sesuai dengan ayat Allah. Wa kana bihadhi sifah minal quwwah. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam keadilan terhadap musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, dengan perintah yang sangat untuk kalian istiqomah di dalam hukum, istiqomah di dalam hukuman, menghukum, memvonis. Tidak bisa orang kafir divonis lebih daripada orang muslim, tidak boleh, sesuai dengan perbuatannya. Apalagi orang Islam. Kita sering tahu orang kafir harus divonis 2 tahun. Orang karena kebencian tidak, seumur hidup. Tidak boleh Islam begitu. Orang Islam tidak boleh menghukum begitu. Walaupun kita benci, walaupun dia banyak hukum, tetapi kalau dia hukumannya 2 tahun, 2 tahun. Apalagi kepada orang muslim, apalagi orang mukmin yang tidak bersalah. Itu kaitan gambarannya, kecilnya, ya. Wa kana bihadha sifat. Dengan sifatnya kita benci kepada dia, dia berbuat jahat kepada kita, tapi hanya hukumannya 2 tahun, 2 tahun. Nggak boleh dilebihkan. Subhanallah. Famadhannu biwujubihi ma'al mu'minin. Bagaimana sangka kalian kalau Allah mewajibkan keadilan itu kepada orang yang beriman? Kepada orang kafir saja mesti adil, apalagi kepada orang yang mukmin. Bagaimana kepada orang wali-wali, ulama-ulama, dicintai oleh Allah, kalian tidak melakukan keadilannya, malah engkau memvonisnya, menghukumnya melampaui batas dari orang kafir. Kebalik, orang kafir dibebaskan, orang Islam malah ditambah. La haula wala quwwata illa billah. Ini dari tafsir Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari. Lihat, orang-orang yang mukmin menghukum orang-orang kafir dengan istiqomah, dengan tidak menzalimi, tidak melampaui batas. Dijanjikan oleh Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Bagi orang-orang yang beriman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihimbau orang yang beriman adalah Nabi kita Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Allah telah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam persaksian dengan melakukan keadilan terhadap musuh. Dari atas kita atur, ya. Ini ayat kita kembali ke atas, ya. Kepada musuh yang kalian tetapkan hukuman di dalam peperangan, di dalam hukuman perzinaan, maaf, tentang rajam, hukuman 3, tentang minuman keras, tentang potongan tangan. Mereka tidak mau melakukannya kepada sesama orang-orang Yahudi. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap harus dilaksanakan. Sampai pemotongan tangan pun harus dipotong, walaupun dia orang bangsawan. Sampai Nabi berkata, kalau putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tanganmu. Kalau anak khalifah
minum, aku akan cambuk anak-anaknya. Kalau kita anak-anak bangsawan, anak-anak Khalifatul Rasulullah, akan dicambuk tetap, nggak dilihat bapaknya, nggak dilihat siapapun. Itu kepada mukmin, orang mukmin. Nabi pun berlaku adil kepada orang-orang Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Nadir di masa kota Madinah tersebut. Pelucuran, perzinaan, peminuman dan pemotongan tangan. Mereka tidak mau melaksanakannya, tapi menjadikan Nabi sebagai hakim. Nabi berlaku adil. Janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang gawwamuna bil qist, yang menegakkan keadilan di dalam istiqamah terhadap musuh, akan Allah janjikan syurganya, ampunannya, pahalanya yang besar, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir, dia mendustakan ayat-ayat kami. Lihat, di dalam Taurat ada, di dalam Injil ada hukuman-hukuman tersebut. Mereka tutup, sembunyikan ayat-ayat rajam, ayat-ayat pemotongan tangan di dalam pencurian, ayat-ayat cambuk, peminuman. Tidak mau melaksanakannya. Maka dibongkar oleh Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran. Hukuman itu ada di ayat-ayat Taurat dan Injil kalian, sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Kadzdzabu bi ayatina, mereka dustakan ayat-ayat kami, tidak mau melaksanakannya. Nah, teguran kepada orang Islam. Kalau Allah menegur kepada orang kafir, dia mendustakan ayat-ayatnya, hati-hati orang Islam, hati-hati orang Al-Quran. Kenapa kalian tidak menjalankan keadilan dengan sesuai dengan Al-Quran? Sudah dikutuk orang Yahudi dan Nasrani dengan tidak menjalankan Taurat dan Injilnya di dalam hukum. Hati-hati orang yang beriman, hati-hati orang ahli Al-Quran. Kalau kalian tidak menjalankan hukuman sesuai Al-Quran, akan dilaknat, dikutuk seperti mereka. Itu mafhum mantiq, bandingan. Kalau begini terhadap orang kafir, akan pula begini kepada orang mukmin. Tetapi zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadilan ditegakkan, ya. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan kepada mereka orang yang beriman, yang menegakkan keadilan, persaksian kepada musuh-musuh, walaupun dengan rasa kebencian, tidak boleh melampaui batas, apalagi kepada orang beriman. Karena orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, merekalah orang-orang penghuni neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Dikupas di sini bagaimana kesudahannya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah di dalam hukuman. Bagaimana orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah, dia tidak menjalankan keadilannya, tidak menjalankan kitab sucinya. Mereka di bawah tangga-tangga api neraka dan dawam selama-lamanya dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hayyan, ahli bahasa di dalam Al-Quran, ayat di atas terhadap orang yang beriman, di dalamnya adalah janji-janji yang indah tentang amal soleh, ampunan, pahala, surga atas perbuatan-perbuatan keadilannya. Tapi terhadap orang-orang kafir, ancaman yang berat kepada mereka, pendusta-pendusta ayat-ayat Allah di dalam kitab-kitab mereka.
maka mereka dijulukkan ashabun nar fi adzabin jahim, ya. Mereka penghuni neraka di dalam azab yang pedih. Fahum daimuna fi, dia selama-lamanya, khalidina fiha abada. Itulah daripada sebagian ayat-ayat di dalam surat Al-Maidah yang penting, yang dari awal kita memilih surat Al-Maidah adalah banyak sekali di dalamnya Nabi menunjukkan sifat-sifat orang-orang yang beriman terhadap istiqomah di dalam syahadat agamanya, taatnya istiqamah, dan hukuman keadilannya pun istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai penerang buat kita, terutama kepada orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama dan para aulia dan penegak-penegak hukum, insyaallah diberikan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Sirri asraril Fatihah.